punya karakter yang benar gitu di hadapan Tuhan, dan juga dia bisa berintegritas dan punya etika ya. Karena banyak orang yang pintar tapi tidak punya etika gitu ya. Dan nantinya mereka ke depan punya hati yang untuk memberikan apa yang ada sama dia itu untuk bangsa dan negaranya gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi, karena kan kami kan dibagi, jadi kan TK, SD, SMP, SMA. Nah yang saya dapatkan itu ya, kalau untuk TK, SD itu ada psikolog di situ yang mengajarkan maksudnya untuk ke anak-anak ini, menjaga anak siapa aja bisa gitu ya, tetapi bagaimana menjaga dan mengajarkan anak itu yang dimana mereka masih belajar bagaimana mau mengatakan ini, itu, dan apa yang menjadi keinginannya itu tidak semua orang bisa. Itu perlu dedikasi dan ilmu gitu. Jadi perlu hati yang memang benar-benar diberikan untuk anak itu tadi, supaya akhirnya anak itu tadi boleh memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik dan benar sesuai dengan fasenya gitu ya. Karena banyak anak sekarang yang tidak lagi melewati fase-fasenya gitu, karena pengaruh media sosial. Jadi orang tua tidak lagi mau capek ya untuk mengajar, untuk merawat anaknya. Dia hanya kasihkan, nah ini alat supaya kau bisa tenang, aku juga bisa kerja gitu ya. Jadi disitulah kita memang benar-benar diarahkan bagaimana kita bisa mengajar anak-anak yang di bawah usia ini tadi, maksudnya yang TK, SD ini tadi, ya benar-benar kita bisa memberikan hati kita gitu. Jadi anak-anak yang kecil-kecil ini pun itu juga adalah yang dikirim Tuhan bagi kita untuk kita ajarkan gitu. Jadi tidak kita sepelekan mereka karena mereka masih kecil, tapi benar-benar kita kasih hati kita untuk kita bisa layani dia. Jadi itu yang menjadi yang saya dapatkan. Ya banyak lagi sih sebenarnya, karena memang senang ya, karena ketemu dengan teman-teman yang satu angkatan, satu jurusan juga ada, dari bahasa Prancis juga ada, dari pokoknya dari ini banyak ya yang jadi memang ya sangat bersyukur sekali dengan kesempatan ini, dan dengan abang kakak pembicaranya juga yang banyak memberikan semangat ya bagi saya secara pribadi ya, dan juga untuk kedepannya ya harapannya juga bisa lebih banyak lagi lah dari kita di tebing ini, karena kita di tebing ini sebenarnya kan paling banyak guru gitu ya, tapi hanya kita dan tebing hanya 2 orang gitu ya, paling banyak itu dari Ana Samosir sama Sianta sama apa juga Untung ya, banyak juga itu Toba saya itu ya, itulah. Jadi itulah juga menjadi kerinduan dari panitia, bahkan juga Bang Dio juga heran kenapa dari tadi hanya 2 orang gitu ya. Tapi itulah yang menjadi kerinduan ke depan, bisa lebih banyak lagi yang di dalamnya. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih untuk Kak Marta yang sudah menyampaikannya. Kalau dari saya bersyukur juga, memang dari awal juga karena nggak ada, jujur aja saya sedikit sih teman-teman ini gitu. Padahal sebenarnya saya itu dari musuh, bukan dari Unimed. Kok yang dari Unimed nggak ada yang ikut ya gitu. Saya bilang gimana nih dia bisa cuma saya, dia udah nggak kakak gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah. Dan kebetulan memang teman KTB saya dari fisik, Kak Rosiana ketua, tahu ya Kak Rosiana itu Pandra, panitia pengarah gitu. Dia sempat kesel juga karena nggak ikut rencana, nggak ikut gitu. Nggak tahu, kayaknya saya bikin aja dari tadi itu rame-rame gitu. Tapi akhirnya cuma kami berdua, tapi itu pun pasti ada rencana yang indah yang dirancangkan bagi Tuhan, bagi saya dan Kak Marta, dan akan men-sharingkan kepada teman-teman. Oke, jadi seperti ini, jadi singkat jelas aja karena Abang Karulian ya akan men-sharingkan firman juga. Jadi di awal itu ada beberapa sesi dari mulai tanggal 29, 30 sampai tanggal 1. Yang pertama itu yang men-sharingkan itu adalah Bang Dio. Saya sangat senang karena dia memberikan semangat kayak motivasi untuk menjadi anak Tuhan itu, untuk tetap menjadi teladan, semangat untuk melayani Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang
membuat saya semakin semangat ya untuk di camp ketika Bang Tio. Memang Bang Tio bisa dikatakan orang yang saya salut juga sih, orangnya nggak timbul tenggelam, tapi dia seorang pelayan yang konsisten gitu. Bahkan saya mengevaluasi diri, bisakah saya konsisten? Nanti ketika ada masalah mungkin merlek, ketika nggak ada masalah saya semangat. Jadi saya melihat Bang Tio ini walaupun dia sudah sudah selesai pelayanannya, sudah pensiun ya istilahnya ya, tapi tetap semangat gitu. Bahkan dia tetap memberikan aura-aura bagaimana orang-orang mulia di Koklemet, seperti itu. Kita anak-anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun, seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya. Nah di sini jujur saya, abang kakak, abang semuanya, adik-adik semuanya, saya bukan orang yang pintar. Bahkan mungkin abang kakak lebih pintar di sini masalah pengalaman guru. Tapi di sini saya hanya men-sharingkan seorang pelayan Tuhan usia 59 tahun. Saya sudah sharingkan di grup itu ya, sudah saya sharekan itu. Yang bernama Kak Bulan ya, Bulan Ningrum MPD. Dia psikolog pendidikan. Saya belajar dari kakak ini ketika dia berhari-hari menjadi coach ya, pelatih di situ. Saya semakin disadarkan Tuhan, ternyata gitu ya, kakak yang seusia mungkin tahun 60 ya kalau guru ya, udah pensiun tapi semangatnya itu luar biasa gitu. Adakah diriku semangat seperti kakak ini? Seperti itulah pokoknya, nggak menye-menye gitu ya. Jadi saya melihat kakak ini semangat. Jadi dari situ saya kayaknya saya harus membagikan inilah gitu. Bagaimana saya mau share bahwa kakak ini aja yang sudah faktor saja semangat gitu. Gimana kami yang di tebing tinggi ini masih muda-muda tapi merlet gitu kita ya. Termasuk juga saya merlet gitu, semangatnya tidak ada. Bahkan banyak masalah-masalah guru anak Tuhan di mana, karena saya gitu. Gimana sih maunya PGR ini bergerak ya, kalau ada masalah guru sama-sama kita berjuang gitu. Saya mau tapi harus bareng-bareng ya, satu orang aja mampus gitu ya kan. Kena polisi atau apa, saya nggak suka seperti itu, maunya bareng-bareng. Tapi kayaknya itu belum ada gitu. Jadi ketika Bang Tio, Kak Wulan di sini ya, itu udah saya sharekan, saya semakin Tuhan terima kasih lah ada orang-orang yang memberikan semangat bagi saya. Jadi saya berpikir di sini kakak abang semua, adik-adik semua di sini, pasti kita sudah pernah sering mendengar ya, sering mendengar yang namanya bagaimana